Oke, kita mulai lagi ya. Hari ini kita bakal bahas salah satu cerita paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dan hebatnya, ini kejadiannya di halaman belakang rumah kita sendiri. Ini adalah kisah tentang kerabat manusia purba yang ukurannya super mungil yang ditemukan di Pulau Flores, Indonesia. Kalau dengar kata hobbit, apa yang langsung kepikiran? Pasti cerita fantasi dari buku atau film kan? Manusia-manusia kecil yang hidup di dunia yang hilang. Tapi, gimana kalau saya bilang ini bukan fantasi sama sekali? Yap, ini adalah fakta ilmiah yang bikin geger. Jauh di dalam sebuah gua di Flores, para ilmuwan nemuin bukti adanya spesies manusia yang kecil banget, yang akhirnya dapat julukan hobbit. Oke, sekarang kita selami. Gimana ceritanya penemuan ini bisa terjadi? Semuanya dimulai jauh sebelum dunia kenal nama Homo floresiensis. Jadi, jejak-jejak awalnya tuh sebenarnya udah ada dari puluhan tahun lalu, ditemukan oleh seorang pastor Belanda. Tapi baru di tahun 2001, semua tim gabungan dari Indonesia dan Australia mulai penggalian yang serius di Gua Liang Bua. Dan puncaknya, September 2003, arkeolog kita, Wahyu Saptomo dan Thomas Sutikna, menemukan sesuatu yang bakal mengubah buku sejarah. Sebuah kerangka kecil yang mereka kasih kode LB1. Coba deh bayangin gimana reaksi pertama tim di lapangan. Pas lihat tengkoraknya, Rokus Due Awe, seorang ahli fauna, langsung mikir, ini sih pasti punya anak kecil. Ya wajar aja, otaknya kan mungil banget. Tapi ternyata, dugaan mereka salah besar. Nah, ini dia titik baliknya. Pas dicek lebih teliti, Rokus sadar kalau semua gigi di rahang itu adalah gigi permanen, gigi dewasa. Ini bukan anak kecil, ini adalah individu dewasa yang pertumbuhannya udah selesai. Bisa bayangin kan kagetnya mereka? Nemu manusia dewasa tapi tingginya kayak anak-anak. Penemuan ini tentu aja langsung memicu perdebatan paling panas di dunia paleoantropologi. Pertanyaannya kelihatannya simpel tapi rumit. Apa sebenarnya yang mereka temukan ini? Yuk kita lihat buktinya satu-satu. Pertama, tinggi badan. Spesimen LB1 ini tingginya cuma sekitar 1,1 meter. Biar kebayang nih, itu lebih pendek dari rata-rata anak umur 4 tahun zaman sekarang. Kecil banget kan? Terus yang kedua, ukuran otaknya cuma sekitar 400 cm kubik. Ukuran segitu tuh setara sama otaknya simpanse. Dan cuma sepertiga dari ukuran otak kita, Homo sapiens. Nah, ini yang jadi teka-teki besar. Gimana bisa makhluk dengan otak sekecil ini punya perilaku yang kompleks? Kalau kita jejerin gini, bedanya kelihatan jelas banget. Nggak kayak kita. Mereka itu nggak punya dagu. Terus struktur pergelangan tangannya juga lebih primitif, lebih mirip kera purba. Proporsi tubuhnya pun beda. Semua petunjuk ini seolah-olah nunjuk ke satu kesimpulan. Ini bukan manusia modern yang ukurannya kecil. Nah, pertanyaan inilah yang bikin para ilmuwan terpecah belah. Apakah semua ciri-ciri unik tadi cukup buat bilang kalau mereka ini spesies manusia yang benar-benar baru? Oke, kita coba bedah argumen dari kedua kubu ya. Di satu sisi, tim penemu dan pendukungnya bilang, fitur-fitur primitif yang konsisten di beberapa individu ini bukti kuat kalau mereka spesies unik. Tapi di sisi lain, ada peneliti yang berpendapat, tunggu dulu, ini jangan-jangan cuma Homo sapiens yang punya kelainan pertumbuhan, kayak mikrosefali, sindrom Laron, atau kretinisme gara-gara kurang iodium. Wah, perdebatannya sengit banget. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengar bukti-bukti awal tadi, kalian lebih condong ke tim mana nih? Hobbit ini spesies baru atau manusia modern dengan kelainan? Saya penasaran banget sama pendapat kalian, jadi coba tulis teori kalian di kolom komentar di bawah ya. Yuk, kita lanjutin investigasinya. Anggap aja kita setuju kalau mereka ini emang spesies baru. Pertanyaan logis berikutnya adalah, dari mana asal-usul mereka? Ada dua tersangka utama nih. Teori pertama, yang paling populer, adalah mereka ini keturunan Homo erectus yang badannya lebih gede dari Jawa. Pas terisolasi di Flores, mereka mengalami fenomena insular dwarfism, alias menyusut dari generasi ke generasi biar bisa adaptasi sama sumber daya pulau yang terbatas. Teori kedua, yang lebih radikal, bilang kalau mereka ini keturunan hominin yang lebih purba dan emang udah kecil dari sananya, kayak Homo habilis dari Afrika. Di tengah perdebatan yang lagi panas-panasnya ini, tiba-tiba muncul penemuan baru dari lokasi lain di Flores, namanya mata menyenge. Dan penemuan ini ngasih petunjuk yang gak disangka-sangka. Para peneliti di sana nemuin fosil rahang dan gigi yang jauh lebih tua, umurnya 700.000 tahun. Ini diyakini sebagai leluhur dari hobbit yang ada di liang buah. Semua orang nahan napas,
nunggu apa yang bakal diungkap sama fosil-fosil purba ini. Dan hasilnya luar biasa. Fosil dari mata menge ini nunjukin kalau leluhur mereka 700.000 tahun yang lalu itu ukurannya lebih kecil lagi. Wah, ini sih benar-benar memutar balikan teori. Kalau mereka udah kecil dari dulu, gimana ceritanya? Misterinya jadi makin dalam. Oke, misterinya makin seru ya. Sekarang kita coba lihat babak akhir dari kisah mereka. Gimana sih cara mereka hidup dan kenapa mereka bisa menghilang? Yang paling bikin salut, meskipun otaknya kecil, mereka ini bukan makhluk primitif loh. Buktinya, mereka bisa bikin perkakas batu yang canggih buat berburu gajah purba kerdil yang namanya stegodon. Mereka harus berbagi pulau sama predator ganas kayak komodo dan bangau raksasa. Mereka ini benar-benar penyintas sejati. Perjalanan waktu mereka di Flores ini ternyata panjang banget. Mulai dari leluhur mereka di mata menge 700.000 tahun yang lalu, lanjut ke populasi di liang bua antara 100.000 sampai 60.000 tahun lalu, dan akhirnya jejak terakhir mereka ditemukan dari sekitar 50.000 tahun yang lalu. Dan ini dia petunjuk terakhir yang paling bikin penasaran. Waktu kepunahan mereka itu hampir bersamaan dengan waktu kedatangan spesies kita, Homo sapiens, di Kepulauan Indonesia. Apakah ini cuma kebetulan? Atau kedatangan kita jadi akhir dari cerita mereka? Nggak ada yang tahu pasti. Ini jadi ngebawa kita ke sebuah pemikiran yang cukup dalam. Coba deh bayangin sejenak. Gimana jadinya ya dunia kita sekarang kalau seandainya mereka berhasil bertahan? Kalau kita bukan satu-satunya spesies manusia yang tersisa di planet ini? Kisah Homo floresiensis ini adalah pengingat yang keren banget kalau sejarah evolusi kita itu jauh lebih rumit dan menakjubkan dari yang kita kira. Nah, dari semua cerita ini, bagian mana yang paling bikin kalian penasaran? Bagikan pendapat dan teori terakhir kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah menyimak dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.